Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talisa Nailal Husna dan teman kelompok saya ada Atiza Salwa Anargia dan Sabina Galia Ramanova. Kepada kakak asisten praktikum, kami izin untuk menjelaskan terkait tugas yang diberikan. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk kolom jabatan struktural. Di sini kita menggunakan rumus fungsi kombinasi IF. Yang pertama sama dengan IF buka kurung C2 karena menyesuaikan kolomnya kolom C baris 2. Nah, lalu sama dengan buka kurung 1 atau I besar tutup kurung dan pakai titik koma. Penjelasannya itu staff di situ karena golongan 1 itu termasuknya staff untuk penjelasannya. Nah, dilanjut dengan IF lagi. Masih C2 dengan penjelasan golongan 2, kategorinya kasubag. Jangan lupa ditutup kurung dan memakai koma. Dilanjut lagi untuk IF selanjutnya. Untuk di sini C-nya tetap masih memakai C karena kita masih di baris kedua dan membahas tentang kolom, yaitu ada di kolom C. Jadi kita pakai C2. Selanjutnya memasukkan yang ada di tabel di bawah dengan IF-IF-nya. Kabak, direksi, nah sesudah dimasukkan sesuai yang ada di kolom-kolom yang di bawah, jangan lupa ditutup kurung, lalu pijit enter. Lalu muncul otomatis staff, dan untuk mengisi yang di bawahnya kita langsung pakai blok aja. Seperti itu. Dan nanti akan muncul semuanya secara otomatis bagian-bagian jabatan strukturalnya. Selanjutnya, kita akan mengisi bagian kolom gaji pokok menggunakan rumus VLOOKUP. Karena VLOOKUP itu vertikal, yaitu ke bawah berupa tabel. Nah, jadi rumusnya itu sama dengan VLOOKUP C2, lalu blok tabel 1, semuanya blok, kunci, titik koma, masukin angka 2 untuk memastikan, dan tutup kurung, lalu enter. Setelah itu langsung blok aja ke bawah, dan hasilnya akan muncul sesuai aturan tabel 1. Selanjutnya kita akan mengerjakan kolom bagian tunjangan istri. Kita di sini menggunakan rumus IF kombinasi VLOOKUP. Yang pertama kita masukin rumus IF, yaitu sama dengan IF D2, yaitu kolom D baris kedua, pakai penjelasan nikah karena statusnya nikah. Lalu VLOOKUP-nya masukin tabel VLOOKUP yang ada di tabel 1 di blok. Jangan lupa masukin C2 dulu karena kan kita masukinnya golongannya, jadi C2, lalu blok tabel 1. Jangan lupa dikunci. Angka 4 tujuannya untuk berisi nilai tunjangan istri, lalu titik koma, dilanjut false, yaitu artinya pencarian dilakukan secara cepat. Lalu tutup kurung dan enter. Nah, fungsi rumus ini jadinya itu tunjangan istri otomatis muncul hanya untuk karyawan yang sudah menikah, dan besarnya akan sesuai dengan jabatan masing-masing, yaitu rumus VLOOKUP gitu. Jadi rumus di kolom ini antara kombinasi rumus if dan VLOOKUP. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi
jadi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Sabina Galia Ramanova. Di sini saya akan menjelaskan cara pengerjaan bagian tunjangan anak, tunjangan struktural, dan juga tunjangan transport. Di sini, tunjangan anak itu diberikan kepada karyawan yang sudah memiliki anak dan besarannya mengacu pada tabel 1 berdasarkan golongan karyawan. Untuk mengisi kolom tunjangan anak, di sini kita menggunakan dua rumus. Yang pertama rumus if dan juga VLOOKUP. Untuk rumus yang digunakan itu sudah tertera di layar. Sembari saya melihat Excel, saya di sini akan menjelaskan bagian-bagiannya saja. Yang pertama itu ada bagian if E2 sama dengan 0, titik koma, 0, titik koma, yang dimana bagian ini itu berfungsi untuk mengecek jumlah anak. Jika jumlah anak ini sama dengan 0, maka tunjangan anak itu otomatis bernilai 0. Tapi jika jumlah anak lebih dari 0, maka sistem akan menjalankan bagian VLOOKUP, yang di sini itu VLOOKUP C2 titik koma tabel 1 titik koma 4 titik koma false. Nah, rumus VLOOKUP ini itu digunakan untuk mencari besaran tunjangan anak berdasarkan golongan karyawan yang terdapat pada kolom C dengan referensi ke tabel 1. Sedangkan angka 4 pada VLOOKUP ini itu menunjukkan bahwa data diambil dari kolom tunjangan anak pada tabel 1. Hasil dari VLOOKUP tersebut kemudian dikalikan dengan jumlah anak sehingga tunjangan anak yang diterima itu sesuai dengan golongan dan juga jumlah anak. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan bagian kedua, yaitu tunjangan struktural, yang dimana tunjangan ini tuh diberikan berdasarkan jabatan struktural karyawan dan besarannya mengacu kepada tabel 2. Nah, untuk mengisi kolom tunjangan struktural ini kami menggunakan rumus if bertingkat, dan rumus yang digunakannya itu sudah tertera di layar lagi. Di sini saya akan menjelaskan untuk rumus if pertama itu mengecek apakah jabatan karyawan adalah direksi, itu bagian if F2 sama dengan direksi titik koma 1 juta. Jika iya, maka tunjangan struktural yang diberikan sebesar 1 juta rupiah. Nah, jika bukan, maka sistem akan mengecek apakah jabatannya kabak. Jika kabak, maka tunjangan struktural bernilai 750.000. Selanjutnya, jika jabatan karyawan adalah kusubak, maka tunjangan struktural yang diberikan sebesar 500.000. Dan jika jabatan karyawan adalah staf, maka tunjangan struktural yang diberikan sebesar 250.000. Jika jabatan tidak termasuk dalam kategori tersebut, maka tunjangan struktural bernilai 0. Nah, untuk di kolom F2 ini ternyata jabatannya adalah karyawan staf dan diberikan sebesar 250.000. Baik, jadi saya akan menjelaskan bagian terakhir saya, yaitu tunjangan transport, yang dimana bagian ini itu ditentukan berdasarkan jabatan struktural karyawan dengan ketentuan yang mengacu kepada tabel 3. Nah, untuk mengisi kolom tunjangan transport ini kami menggunakan rumus yang sama seperti sebelumnya, yaitu if bertingkat, dan rumus yang digunakannya sudah tertera di layar. Contohnya itu seperti yang pertama, sama dengan if F2 sama dengan direksi titik koma mobil, yang berartikan jika jabatan karyawan adalah direksi, maka transport yang diberikan adalah mobil. Lalu selanjutnya, if F2 sama dengan kabak titik koma motor, maka jika jabatan karyawan adalah kabak, maka transport yang diberikan adalah motor, dan seterusnya. Seperti jika jabatan karyawan adalah kasubag, maka transport yang diberikan adalah bus pabrik, dan jika jabatan karyawan adalah staf, maka transport yang diberikan adalah mikrolet. Seperti itu 3 bagian yang sudah saya jelaskan dan akan dilanjut oleh netizen Salwa. Baik, selanjutnya saya akan memberi penjelasan tentang total gaji. Di bagian total gaji, kita menghitung jumlah keseluruhan penghasilan yang diterima oleh setiap karyawan. Total gaji ini merupakan hasil penjumlahan dari beberapa komponen, yaitu gaji pokok, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan jabatan struktural, dan tunjangan transportasi. Perhitungan ini dilakukan
secara otomatis menggunakan rumus di Microsoft Excel. Sehingga ketika ada salah satu komponen yang berubah, total gaji juga akan langsung menyesuaikan. Dengan cara ini, proses penggajian akan lebih cepat, akurat, dan mengurangi kesalahan dalam perhitungan manual. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang total golongan. Total golongan ini digunakan untuk mengetahui jumlah keseluruhan gaji berdasarkan golongan karyawan, mulai dari golongan 1 sampai dengan golongan 4. Perhitungan ini menggunakan fungsi sum if di Excel, yaitu penjumlahan total gaji karyawan yang memiliki golongan yang sama. Total gaji ini akan membuat perusahaan melihat distribusi beban gaji pada setiap golongan, sehingga memudahkan analisis dan pengambilan keputusan dalam manajemen perusahaan tersebut. Terima kasih.